Hutang Indonesia tembus lebih dari 9.600 triliun dan itu bukan angka yang kecil. Dalam kebijakan fiskal, hutang itu memang instrumen yang lazim digunakan negara modern untuk menutup defisit atau membiayai pembangunan. Namun, ketika nilainya setiap tahun terus meningkat, normalnya kita sebagai warga negara harusnya khawatir. Karena apa? Persoalan hutang itu adalah persoalan yang serius. Karena apa? Menyangkut keberlangsungan suatu negara. Dan ada yang bilang, udah urus saja urusanmu, hutang negara itu sudah ada yang ngurus, sudah ada yang ngatur. Kalimat seperti itu justru menunjukkan minimnya kesadaran masyarakat terhadap isu strategis, terhadap isu yang seharusnya itu menjadi perhatian serius. Lalu hutang itu dibayar dari mana? Jawabannya jelas, dari penerimaan negara yang sebagian besar itu bersumber dari pajak rakyat. Artinya apa? Beban hutang itu tidak berdiri sendiri. Beban hutang itu terkait langsung dengan kebijakan pajak, dengan kebijakan subsidi, dengan kebijakan belanja sosial, hingga kualitas layanan publik. Jika hutang itu terus naik, maka secara langsung atau tidak langsung pajak itu akan otomatis naik, subsidi akan otomatis dikurangi atau dipangkas, kualitas layanan publik juga nggak maksimal. Dan lagi-lagi siapa yang dikorbankan? Lagi-lagi rakyat yang jadi korban kebijakan. Ada pula yang dengan bangga itu mengatakan negara lain juga punya hutang kok, bahkan lebih besar. Perbandingan semacam ini itu seringkali tidak utuh. Setiap negara itu memiliki struktur ekonomi, memiliki rasio hutang terhadap PDB, kemampuan bayar, serta cadangan devisa yang berbeda-beda, nggak bisa dipukul rata. Membandingkan nominal tanpa konteks itu bisa menyesatkan. Besar kecilnya hutang itu harus dilihat dari apa? Kemampuan ekonomi suatu negara itu untuk bisa menopangnya. Dan kebanyakan rakyat kita itu sudah apatis. Contoh, ada kalimat seperti ini, sudahlah, nggak usah mikir jauh-jauh hutang negara. Ini sama saja. Padahal dalam skala yang lebih kecil, contoh dalam skala rumah tangga saja, hutang itu adalah tanggung jawab. Jika tidak mampu melunasi atau membayar, konsekuensinya jelas. Apa itu? Bisa denda, bisa juga sampai apa? Penyitaan aset. Seperti itu. Dan saya iseng-iseng tanya AI. Iseng-iseng tanya AI dengan kalkulasi hutang Indonesia sebesar 9.600 triliun sekian. Secara teoritis itu bisa untuk membeli seluruh aset atau properti di 2 provinsi sekaligus. Katakanlah di Sumatera. Ada 2 provinsi yang kita bisa beli asetnya dalam hitungan hutang 9.600 triliun. Luar biasa bukan? Dan kritik terhadap hutang itu bukan berarti anti pembangunan. Ya jangan berpikir seperti itu. Justru itu bentuk kepedulian agar pembangunan itu berjalan dengan pondasi keuangan yang sehat. Bangga karena memiliki hutang besar itu bukanlah indikator kemajuan. Jika meleset saja, maka akan menjadi beban generasi yang akan datang, akan menjadi beban generasi anak cucu kita. Dan jika seperti ini terus, kira-kira kita berdaulat dari apa? Kita itu berdaulat dari apa? Dari kebijakan. Berapa banyak kebijakan yang pro rakyat? Dari sumber daya alam. Berapa banyak sumber daya alam kita itu yang untuk kemakmuran rakyat? Berdaulat dari apa kita?